Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Tapi kita tidak bersedih ya, kita tidak lagi bergembira, tapi lagi bersedih ya. Karena ternyata muncul korban jiwa dari Bandar Lampung juga kelahiran Tanjung Karang, kemudian sama dengan Rosyorio tanggal lahirnya, meninggal sama dengan ibu saya 18 Juli. Kelahiran dia 18 Juli kan? 18 Juli. Kemudian usianya baru 24 tahun ya, kelahiran 2001 itu. Ya. Jadi kita turut berduka cita ya atas korban yang meninggal ini. Bunda Mary dari Lampung, just Mary gitu ya. Yes. Tapi kalau cuma Mary doang, mestinya Mary siapa gitu kan? Tapi karena itu ditambah Bunda Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Feel free. Nanti kita feel free dan kita buat kopi nanti. Oke, Bunda dari Lampung ya, bolak-balik Jakarta Lampung seperti Rizal Fadila, bolak-balik Jakarta Bandung, ya kan? Bandung, Rizal. Kalau jadi bolak-balik Jakarta Lampung, Bunda Mary punya pesan, ya kan? Bolak-balik Jakarta Bandung, Rizal Fadila punya lisan. Oke. Apa pesan apa, lisan apa yang disampaikan kemarin? Karena saya dengar emak-emak ya, dari aliansi mana, dari forum apa, lagi-lagi menggeruduk Kejaksaan Agung sekarang untuk segera mengeksekusi Sylvester. Ya. Oke, silakan Bun. Ya, jadi kemarin kami dari Aliansi Emak-Emak Bergerak Lintas Provinsi bersama beberapa ormas-ormas lain juga, terkhusus emak-emak ya, terkhusus emak-emak. Kemarin datang ke Kejaksaan Agung dalam rangka kita menuntut untuk Sylvester itu untuk segera ditangkap. Menunggu apa lagi? Ini yang datang udah yang kesekian kalinya. Waktu itu kita datang ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sama seperti kemarin, tidak ditemui oleh Kepala Kejaksaan. Kemarin juga di Kejagung juga begitu juga. Jadi kita hanya, ini Bapak Prabowo untuk tahu ya, mungkin sudah mendengar, tetapi lewat-lewat aja mungkin bahwa kita hari ini merasa sejak kemarin di zamannya Bapak Jokowi ya, penerapan hukum banyak yang tidak berkeadilan. Jadi Sylvester ini, beliau ini sudah divonis 1,6 tahun putusan kasasi MA. 1,5 tahun. Kalau di suratnya itu 1,6 tahun ya. 1 tahun 6 bulan. Ya, 1 tahun 6 bulan. Ya. Alias 1,5 tahun, 1,5 tahun. 1,5 tahun. Iya. Putusan kasasi Mahkamah Agung tanggal 20 Mei 2019. 6 tahun sudah itu. Sudah inkrah putusan kasasi Mahkamah Agung itu. Tapi sampai hari ini enggak juga ditangkap. Ini gimana gitu. Jadi kita sebagai masyarakat yang dulu juga saya sama. Dulu juga saya kalau Sylvester kan di pengadilan negeri dia kalah kan. Iya. 1 tahun penjara dia. Iya. Dia kasasi ditambah malah 1,5 tahun. Iya. Gitu. Saya dulu juga, tapi padahal saya dulu di pengadilan negeri menang tuh. Menang bebas murni, jaksanya kasasi, jaksa kasasi dimenangkan jaksanya, saya divonis penjara. Nah, ketika mendapatkan surat itu ya langsung dieksekusi, saya di penjara gitulah. Jadi di sini saya benar-benar terpanggil bahwa tolonglah hari ini. Tapi jangan lagi ada. Dulu Bunda itu kasusnya apa pada waktu itu? Oh gitu. Nanti dipikir Bunda sama buruknya. Ya, jadi saya dulu kasusnya saya mengkritik Menteri Agama yang menganalogikan suara azan dengan suara gonggongan anjing. Saya menjadi korlap aksi waktu itu. Ada kehadiran 3 orang santri pondok. Nah, santri pondok ini dikejar-kejar dengan polisi
sampai ke pondok pesantrennya dan dianggap saya, jadi polisi lapor kepada polisi, saya dianggap bahwa saya membawa santri itu ke ke jalannya aksi. Ya, melibatkan anak-anak di bawah umur. Ya. Delik yang dikenakan sama saya Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya, cuman aneh. Bunyinya kan delik itu kan merekrut, memperalat anak untuk kepentingan militer. Iya. Jadi dan politik. Nah, intinya bahwa di persidangan saya tidak terbukti bahwa saya membawa anak-anak itu. Dan Ustadz mengakui bahwa dia sudah menfitnah saya di BAP kalau saya mengundangnya adalah undangan untuk keagamaan, bukan undangan aksi. Nah, jadi di persidangan baik saksi fakta maupun saksi ahli mencabut BAP. Lalu saya bebas murni. Jaksanya kasasi. Dan MA memenangkan jaksa. Saya dipidana waktu itu 4 bulan penjara, subsidi 20 juta. Dan saya, wahai Bang Sylvester, sebagai warga negara yang baik, apapun itu, walaupun saya merasa ini tidak berkeadilan untuk saya, karena di pengadilan negeri yang menuduh saya membawa anak-anak itu mengakui kesalahannya, saya jalani itu, masuk penjara, gitu. Jadi untuk hari ini Sylvester inkrah putusan kasasi 1,5 tahun. Dia kenapa saya sampai hari ini ikut juga gitu bersuara. Saya dulu kita sama-sama kalah di kasasi. Saya perempuan aja saya jalani masuk penjara. Dia seorang laki-laki yang kalau bicara sebentar-bentar teman-teman kita, Anda di penjara, Anda calon penghuni penjara, Anda bentar lagi masuk jeruji besi. Ternyata dia sendiri narapidana yang seharusnya 6 tahun yang lalu dia itu seharusnya sudah ada di dalam jeruji besi. Sampai hari ini persoalannya kenapa dia nggak ada di penjara, tidak menjalani putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut. Itu Bang Refli. Oke. Ini bukan pertama kalinya kan Bunda Mary datang untuk memperkarakan Sylvester ini ya. Kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu pernah datang juga gitu ya. Ya, sebelumnya kami ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Jadi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak terima, nggak mau nemuin. Kejaksaan Agung nggak mau nemuin juga. Maunya apa? Maunya apa? Jadi rencana berikutnya gimana, Bun? Ya, begini. Kita akhirnya bersama dengan kawan-kawan ya, karena kami merasa bahwa ini hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ada apa Sylvester ini kok sampai hari ini belum juga dieksekusi? Jadi rencana kami adalah kami mau bawa persoalan ini melaporkan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan maupun Kejaksaan Agung ke Komisi Ombudsman dan Komisi Kejaksaan. Komjak. Ya. Masih ada Komjak tuh ya? Nggak tahu. Oke, jadi kapan itu mau dilakukan? Insya Allah sebenarnya hari ini, tapi karena hari ini ada agenda, kemungkinan besok. Oke, hari ini ada demo besar-besaran di DPR konon katanya. Badan Eksekutif Mahasiswa turun karena kemarin ada korban meninggal. Jadi itulah rakyat Indonesia ya. Jadi jangan diperkirakan mundur, malah pengen maju gitu. Bunda mau membersamai mereka juga ke sana. Ya, tadinya kita sebenarnya surat sudah masuk ke Polda, SP surat pemberitahuan bahwa hari ini adalah hari kedua kami melakukan demo di Kejaksaan Agung. Tetapi karena hari tadi malam itu ada peristiwa, ada seorang anak muda dari ojol yang digilas dengan mobil brimob itu, maka hari ini sepertinya kita alihkan untuk membersamai menjaga anak-anak kita mahasiswa yang hari ini menyampaikan aspirasinya langsung ke Polda, dialihkan ke Polda. Oh, jadi mereka ke Polda? Polda Metro Jaya. Ke Polda, bukan ke DPR lagi? Enggak. I see. Ke Polda, Polda Metro Jaya? Polda Metro Jaya. Bukan Mabespori? Enggak, ke Polda. Oke. Surat pemberitahuannya seperti itu. Oke. Kalau ke Polda berarti demonya di mana? Di Jalan Gatot Subroto depan situ atau di atau di sampingnya SCBD gitu, terlihat sikonnya ya. Tapi kantor Polda terlalu besar juga ya untuk didengarkan oleh Kapoldanya.
Oke, menarik sekali ya. Sampai jam berapa rencananya ke situ? Sampai selesai. Oke. Tapi Bunda akan datang juga hari ini, ada acara grand launching ya. Kita nggak usah kasih tahu tempatnya, tapi biasanya orang-orang itu udah tahu juga. Iya. Karena kalau kita bikin undangan, sekali kita kirim saja ke seseorang, maka pasti akan menyebar ya. Undangan itu tidak akan menyebar kalau kita simpan. Jadi di sini ada undangan Jokowi's White Paper launching ya. Launching ya buku. Saya disuruh jadi moderatornya lagi, aduh. Ditulis gelar lengkap lagi. Hal yang paling saya tidak sukai. Oke. Jadi gimana perkembangan situasi politik yang Bunda observe setelah pemerintahan Prabowo berjalan hampir 10 bulan ini? Sudah 10 bulan? Sudah 10 bulan ini ya. Jadi sebenarnya Bang Refli 2019 waktu itu saya adalah ketua gerakan ganti presiden adalah Prabowo untuk Lampung. Oke. Karena ada istimewa ulama pada 2019 untuk kita mendukung Prabowo, maka saya diamanahkan untuk pegang Lampung. Kita dulu adalah pendukung Bapak Prabowo. Nah, sampai hari ini termasuk kejadian tadi malam, banyak peristiwa yang kita harapkan terkait dengan penerapan hukum yang tidak berkeadilan. Ini Silvester ini sampai hari ini udah rame gitu, belum juga bisa dieksekusi. Ini mandatnya di mana gitu? Apakah ada kekuatan besar di balik Silvester ini? Siapa? Karena kan ketika kasusnya Silvester ini kasasi Mahkamah Agung itu sudah 6 tahun yang lewat. Waktu itu yang menjadi presiden itu adalah Bapak Jokowi kan. Kemudian yang Menteri BUMN hari ini itu sama ya, Erick Thohir. Tapi enggak, itu waktu itu Menteri BUMN masih Rini Sumarno. Hari ini Bapak Erick Thohir ya. Yang periode kedua kan baru Oktober 2019. Sementara dia inkrahnya Mei 2019. Jadi masih masa terakhir pemerintahan itu. Ya, artinya kita juga bertanya gitu. Ada apa? Apakah karena dekat dengan kekuasaan sehingga tidak dieksekusi sampai hari ini? Atau kenapa? Sementara kan kita tahu bahwa semua warga negara itu bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Nah, jadi sekarang kan masa peralihan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Ya, kami berharap Pak Prabowo jangan tutup mata, tutup telinga dalam penerapan hukum ini. Gitu. Jadi harus tanggap situasi hari ini. Mahasiswa sudah turun. Kemudian besok kami dari Lampung juga akan turun juga, Bang. Terkait dengan penyampaian aspirasi dari petani singkong. Besok di Istana Negara. Jam? Bukan besok ini, maksudnya setelah ini kami dari Lampung yang akan turun gitu. Oke. Nah itu, jadi Bang ini hari ini bukan hanya katakanlah masyarakat yang mencari keadilan, petani singkong terutama ini juga sedang mencari keadilan. Ya, kenapa? Karena sudah dari 9 bulan yang lalu harga singkong ini dimonopoli oleh pemilik pabrik. Sampai hari ini Menteri Pertanian maupun Gubernur Lampung tidak bisa memberikan solusi. Sudah mengeluarkan harga dibantu oleh Menteri Pertanian. Harga singkong 1.350, larinya ke singkong dari Silvesternya, nggak apa-apa ya. Jadi artinya karena tadi ditanya bagaimana terkait dengan Pak Prabowo sudah hampir setahun. Ya ini persoalan ini bermunculan. Apakah ini atas kebijakan presiden sebelumnya? Kebijakan para menteri-menterinya Bapak Prabowo yang hari ini masih dipakai, yang kemarin itu di masa Bapak Presiden Jokowi, termasuk PIK 2 dan sebagainya, yang bermunculan hari ini semua PIK 2, masalah singkong Lampung, masalah buruh dan lain-lain, masalah Silvester gitu. Yang kita berharap Bapak Prabowo harus cepat tanggap, kalau tidak ya masa setiap hari kita ada keributan, kerusuhan gitu, Bang. Oke, jadi sebenarnya ada kesan ya kayak deja vu gitu. Yang didukung menang,
pada 2014 juga. 2019 ya. Tetapi memang Bunda Mary kan tidak mendukung Prabowo pada Pilpres 2024 ya. Enggak. Tidak. Makanya kemudian tidak jadi Menteri Urusan Wanita kan. Cuma yang ingin juga kita pernah mendukung, bukan kita ya, Bunda Mary pernah mendukung. Jadi urusan-urusan itu harusnya diselesaikan. Tapi saya sudah bilang di LC, nggak ada itu yang namanya relawan Prabowo lagi, nggak boleh ya. Yang ada adalah bahwa ini adalah for the Republic. Dia adalah Presiden Republik Indonesia, bukan Presiden relawan. Jadi nggak boleh lagi ada Prabowo mania, Gibranku dan lain sebagainya. Itu kan merendahkan mereka dari level pemimpin nasional menjadi pemimpin kelompok jadinya kan. Gitu. Kalau Jokowi mania atau Projo ya silakan ada gitu ya, karena Jokowi sudah manusia biasa walaupun uangnya banyak, tuh lain persoalan. Iya. Oke Bun, apalagi Bun yang mau di share ke kita? Ya. Yang terpenting itu adalah pada hari ini agenda kami yang utama kemarin Mak-mak bergerak ini meminta untuk segera dieksekusi Sylvester. Dan kami tidak akan berhenti untuk menyuarakan ini sampai pihak dari Kejaksaan Negeri untuk mencoba mengambil atau mengeksekusi, memenjarakan Sylvester. Dan kepada Sylvester sendiri, ya, saya secara pribadi menantang Anda. Ya, saya perempuan hadapi jeruji besi itu. Ya. Kita harus siap. Jangan cuman keluar-keluar aja, menuduh sana, teriak sini. Itu beliau semua teman-teman tuh, wah hebat betul Bang Sylvester ini kalau di TV-TV itu ya. Nah sekarang saya tantang Anda, Sylvester. Ayo, gentleman, Anda masuk sana penjara, serahkan badan Anda. Seperti itu dulu. Saya kalah di kasasi, saya hadapin jeruji besi di penjara. Kenapa? Tanggung jawab. Nah mestinya Anda seperti itu. Jangan berlindung di balik kekuasaan ya. Hari ini Anda itu pasti ngerti lah. Kalau sudah inkrah keputusan kasasi Mahkamah Agung itu mesti dijalanin. Jangan sebagai laki-laki ya, jangan badannya aja yang gede, suaranya yang keras tapi tidak berani bertanggung jawab. Seharusnya itu tadi. Ayo Sylvester, Anda harus gentleman. Saya perempuan jeruji besi saya hadapin. Anda laki-laki, jangan teriak-teriak aja di TV, di media, di mana-mana. Nggak berani Anda itu cemen kalau bahasa kami Lampung gitu. Cemen itu udah bahasa nasional ya. Oke Bun, ada closing statement yang mungkin yang bisa mau disampaikan atau ada lagi yang mau disampaikan sebelum closing statement? Enggak ada lagi sih Bang. Oke, silakan closing statement. Ya, kami berharap kepada Bapak Prabowo, kita yang kemarin ini adalah pendukung Anda, hari ini masih tetap berharap bahwa ketika kepemimpinan Bapak Prabowo, kami berharap Bapak bisa memberikan satu dalam penerapan hukum yang berkeadilan, kemudian tanggap dengan hari ini dengan para nelayan, korban-korban PSN di PIK 2, kemudian petani-petani singkong di Lampung yang menjerit 9 bulan, itu sudah Menteri Pertanian, Gubernur tidak bisa memberikan solusi. Kalau enggak Bapak sebagai Presiden yang turun, hari ini rakyat menjerit, ya dampaknya ke pedagang juga susah, banyak PHK di mana-mana juga, kemudian petani hari ini susah Pak. Jadi semoga Bapak bisa memberikan solusi dari semua persoalan bangsa ini yang kemarin mungkin menjadi PR ketika Bapak Jokowi memimpin negeri ini. Itu aja. Oke, sobat daerah sekalian, itu dari Bunda Mary ya. Nanti kita lihat mudah-mudahan acara yang diikuti hari ini berjalan lancar, baik membersamai para mahasiswa protes ke Polda Metro atau ke polisi, dan juga nanti hadir dalam acara bedah buku atau grand launching Jokowi's White Paper. Jadi saudara sekalian, acara ini terpaksa dipindah dari sebelumnya di sebuah hotel, tapi karena hotelnya ketakutan ya, pasti ada yang mengintervensi, kemudian membatalkan, dan bahkan kegiatan Purnawirawan Jenderal dalam penyampaian aspirasi soal impeachment
diancam dibatalkan juga kalau seandainya ditumpangi oleh peluncuran buku. Hebat sekali masih Jokowi ini ya. Luar biasa untuk perkara buku aja kemudian menebarkan ketakutan dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan karena aparat-aparatnya lagi sibuk, ya itu lancar-lancar aja. Kita bertanya, jangan-jangan tambah banyak aparat tambah nggak aman negara kita ini. Bukan tambah aman ya. Begitu sahabat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.